Ratu Entok dari kediamannya pada 8 Oktober 2024 dan tiba di Polda Sumut pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Pantauan wartawan Tribun Medan, Ratu Entok hadir mengenakan baju merah dan langsung berjalan ke gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut tanpa memberikan keterangan apapun. Ia dijemput untuk dimintai keterangan atas dugaan penistaan agama Kristen yang dilaporkan Gamki Sumut dan berbagai kalangan. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menonton satu video yang viral. Bagaimana kemudian Ratu Entok itu dijemput oleh polisi ya di Polda Sumatera Utara ya. Dan dia menggunakan baju kaos merah. Teman-teman sekalian, tentu saja karena memang sudah beberapa orang atau beberapa elemen masyarakat yang melaporkan Ratu Entok ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Ratu Entok dari kediamannya pada 8 Oktober 2024 dan tiba di Polda Sumut pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Pantauan wartawan Tribun Medan, Ratu Entok hadir mengenakan baju merah dan langsung berjalan ke gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut tanpa memberikan keterangan apapun. Ia dijemput untuk dimintai keterangan atas dugaan penistaan agama Kristen yang dilaporkan Gamki Sumut dan berbagai kalangan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi meminta publik bersabar dan menunggu hasil pemeriksaan. Diwawancarai terpisah, Sekjen Gamki Sumut Suangro Lumban Batu meminta agar Ratu Entok segera ditahan untuk menghindari konflik horizontal. Gamki Sumut bahkan akan melakukan aksi besar jika Polda Sumut tidak profesional menangani perkara ini. Potong itu, cukur. Jangan sampai tahu kayak perempuan. Cukur tuh, cukur. Ya, cepat-cepat cukur. Aduh, sampai mic saya ini saya buang ya teman-teman ya. Waduh. Saya begini loh teman-teman. Saya kenapa ketawa? Karena memang aku lihat cara dia. Bahkan ketika dia membahas satu video tentang Elia Myron, sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung ya. Apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria, siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya? Yang ngisap pentil, minum susu, ya? Yang terkencing, yang dibedongi, ya? Yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Mariam, siapa? Coba jawab. Gondrong. Nah, itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil. Nah, bagi saya berarti dia banyak dikenal orang, karena di Google dia paling atas. Nah, dan saya tidak tahu dia siapa, dia dari agama apa, dia itu apa, saya nggak tahu. Karena saya tidak kenal, saya hanya peduli dengan agama saya. Dia tidak tahu. Oh, saya kan hanya mencari foto gondrong. Padahal, kalau kita melihat teman sekalian, ya, di Google, itu Anda tidak bisa menemukan foto Tuhan Yesus ketika Anda mengetiknya laki-laki gondrong. Anda tidak temukan. Tapi ketika Anda berkata gambar Tuhan Yesus, maka muncullah gambar-gambar Tuhan Yesus. Ngelesnya kebangetan. Kenapa kebangetan teman sekalian? Masa enggak tahu gitu loh. Sekarang kita lihat, perhatikan teman sekalian ya. Kita ketik laki-laki gondrong ya. Laki-laki gondrong. Perhatikan baik-baik, itu tidak muncul gambar Tuhan Yesus. Jadi kalau dia katakan itu spontan, cari ya laki-laki gondrong, muncullah gambar itu yang teratas, yaitu gambar Yesus. Makanya saya katakan bahwa ngelesnya kebangetan. Anda salah ya salah. Gitu loh.
Nggak perlu Anda bela diri Anda, Ratu Entok. Ya, Anda nggak perlu. Anda sudah salah, ya salah. Ya. Jadi ketika Anda mencari gambar Tuhan Yesus, harus Anda tulis, ya, gambar Yesus atau gambar Tuhan Yesus atau gambar Tuhannya orang Kristen. Maka Anda tahu, Anda muncul di situ gambar-gambar Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda tulis laki-laki gondrong, tidak akan muncul gambar Tuhan Yesus. Aduh, kasihan ya, kasihan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita akan dengarkan bagaimana kemudian beberapa lembaga melaporkan daripada Ratu Entok ini. Dan kita berharap memang teman-teman sekalian, maafnya diterima. Secara pribadi saya sebagai tokoh agama Ratu Entok, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi saya memaafkan Anda. Saya tidak menaruh dalam hati saya, dan saya tidak membenci Anda. Saya mengampuni Anda. Tapi ingat bahwa kita berada di negara hukum. Ya, dan kita sudah lihat juga beberapa waktu yang lalu, ya, misalnya seperti Pak Gilbert, ya, dilaporkan itu, oh, kita maafkan. Beberapa ustadz yang berkata demikian, kita maafkan, tapi jangan lupa proses hukum tetap berjalan, begitu. Sama hari ini saya ngomong, kita orang Kristen sudah maafkan Anda, tapi kita negara hukum yang kemudian orang-orang seperti Anda harus dijerat, harus dihukum supaya menjadi efek jerah bagi orang lain. Oleh karena itu, sebagai penutup, mari kita melihat beberapa yang telah melaporkan Ratu Entok yang ada berikut ini. Kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemari. Laporannya terkait apa? Dugaan penistaan agama atau apa tadi? Itu ya, Bang, laporannya. Yang pertama itu soal IT. Yang kedua ada juga di sini penistaan agama dan juga sara begitu. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu ya. Ya, kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus saling menghargai. Ya, ini kan Ratu Entok ini kan bisa dikategorikan sederhananya public figure lah gitu. Artinya buat konten itu konten yang ngajar lah, konten yang mendidik lah begitu. Nah, edukasi begitu dia. Apalagi saat ini dia banyak pengikutnya, hampir berapa ratusan ribu begitu. Jadi kita kepada pihak kepolisian, terutama kepada Polda, supaya laporan kami secepatnya diproses. Bang, kemudian ada bantahan dari Ratu Entok sendiri, bahwa dia menyebutkan bahwa video itu tidak utuh, dipotong-potong gitu, Bang. Yang pertama ada bantahan itu sebenarnya tidak wajar begitu. Sah-sah aja itu bantahan. Kalau memang itu dipotong-potong, kenapa diupload, kan begitu dia. Bahkan juga dia menyampaikan saya tidak kenal itu katanya. Ya kalau kenal, gak mungkin dia tidak kenal semacam public figure, pengikutnya ribuan atau ratusan ribu begitu, tidak mengenal soal foto itu begitu. Nah, itu foto Tuhan Yesus Kristus begitu dia. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui itu begitu. Kalau untuk kata-kata dia yang dinilai melukai, Bang, atau seperti apa? Kata-kata dia yang dianggap melukai bagi kita. Iya, soal melukai, soal menunjukkan potong rambut itu udah bagian dari melukai, Bang, begitu dia. Nah, itu termaktub, itu luas artinya soal melukai yang disampaikan tadi. Nah, menunjukkan begini-begini, potong rambut katanya. Nah, emang cuma itu aja yang gondrong begitu. Nah, jadi jangan dia beralasan saya searching di Google laki-laki rambut panjang itu keluar. Sementara yang kita searching nggak itu juga yang keluar begitu dia. Nah, jadi itu alasan yang tidak benar begitu dia.